Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi aspek teknis pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Habib Husain Al-Hadi NIM 34, Rismana Bila NIM 70, dan Aslina Lahagu NIM 118. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Lili. Perkenalkan, nama saya Aslina Lahagu, NIM 1903211000118. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari aspek teknis, perizinan serta penentuan lokasi usaha. Nah, pengertian dari aspek teknis merupakan menilai kesiapan suatu usaha dalam menjalankan kegiatan dengan menilai ketetapan lokasi, luas produksi dan layout serta kesiapan mesin dan teknologi. Analisis aspek teknis ini menjadi keharusan untuk menghindari adanya kegagalan bisnis pada masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu perizinan. Di sini perizinan ada dua macam, yaitu izin lokasi dan izin usaha. Izin lokasi ketentuannya ada beberapa, yaitu yang pertama sertifikat atau akte tanah, yang kedua adanya bukti pembayaran PBB yang terakhir, dan yang ketiga adalah rekomendasi dari RT RW kecamatan. Yang kedua adalah izin lokasi, yang mana ada beberapa jenis izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu yang pertama SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan, yang merupakan surat izin yang diberikan oleh Menteri yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha baik di bidang perdagangan dan jasa. Yang kedua adalah SITU. Selanjutnya yaitu penentuan lokasi usaha. Nah, sebelum memulai suatu bisnis, hal pertama yang muncul adalah lokasi di mana bisnis akan dijalankan. Nah, ada beberapa lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan, yaitu yang pertama yaitu lokasi untuk kantor pusat, yang kedua lokasi untuk pabrik, yang ketiga lokasi untuk gudang, dan yang keempat adalah kantor cabang. Nah, terdapat beberapa pertimbangan yang harus diketahui dalam penentuan lokasi, namun pada garis besarnya terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan berdasarkan kedekatan dengan bahan baku, yang mana pendekatan penentuan lokasi ini didasarkan pada bahwa sebaiknya lokasi perusahaan ditentukan di daerah bahan baku. Yang kedua yaitu pendekatan berdasarkan kedekatan dengan daerah pemasaran, yang mana pendekatan ini perusahaan harus ditempatkan di daerah pemasaran. Nah, sekian dari pembahasan pengertian, perizinan serta penentuan lokasi usaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu tentang penentuan luas dan besaran produksi. Besaran produksi atau kapasitas produksi didefinisikan sebagai suatu kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Besaran produksi dapat dilihat dari input atau masukan dan output atau keluaran. Untuk penentuan luas biasanya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Perencanaan kapasitas produksi dalam rangka studi kelayakan aspek teknis atau teknologi. Selanjutnya yaitu tata letak. Ada dua. Yang pertama, bagi industri manufaktur. Dalam industri manufaktur ada tiga jenis yang perlu diatur layoutnya, yaitu pertama, tata letak pabrik. Segala penempatan fasilitas yang dipakai di dalam pabrik seperti letak mesin, alat produksi, dan lainnya. Dua, tata letak kantor yang dirancang dengan tujuan untuk mempermudah dalam hal komunikasi, fleksibilitas pemakaian ruangan, struktur organisasi, dan lainnya. Yang terakhir, tata letak gudang. Yang kedua, yaitu bagi industri jasa. Tata letak pada perusahaan jasa sangat berpengaruh pada persepsi pelanggan dan kualitas dari suatu jasa. Jadi, persepsi pelanggan terhadap perusahaan jasa dipengaruhi oleh suasana yang dibentuk oleh eksterior dan interior dari fasilitas jasa tersebut. Unsur yang perlu diperhatikan dalam tata letak industri jasa yaitu satu, pertimbangan spasial, yang kedua perencanaan ruangan, yang ketiga perlengkapan atau perabotan, yang keempat tata cahaya, yang kelima warna, dan yang keenam pesan-pesan grafis. Materi selanjutnya
tentang pemilihan strategi produksi. Agar produk berupa barang atau jasa dapat memenuhi kebutuhan konsumen, maka kita sebagai produsen harus menentukan strategi berupa penelitian pasar dan pemasaran. Hasil yang diperoleh dari penelitian akan menjadi alternatif dalam penentuan jenis barang atau jasa yang akan diproduksi. Pemilihan teknologi. Patokan umum yang dapat dipakai misalnya yaitu dengan mengetahui seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang diharapkan. Beberapa kriteria lain yaitu pertama menentukan kesesuaian dengan bahan mentah yang akan dipakai. Yang kedua, keberhasilan pemakaian teknologi di tempat lain. Yang ketiga, kemampuan tenaga kerja dalam pengoperasian teknologi. Dan yang keempat, kemampuan antisipasi terhadap teknologi lanjutan. Selanjutnya, perencanaan jumlah produksi. Faktor yang mempengaruhi perencanaan jumlah produksi ada 5, yaitu permintaan, kapasitas pabrik, suplai bahan baku, modal kerja, peraturan pemerintah, dan ketentuan lainnya. Untuk metode perencanaan jumlah produksi ada 3, yaitu metode break-even point atau BEP, metode marginal cost atau marginal revenue, dan metode linear programming. Pembahasan selanjutnya yaitu pengawasan kualitas produk. Menurut Heiser dan Render 2005, pengawasan kualitas produk merupakan usaha untuk mempertahankan mutu atau kualitas produk dari barang yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan pimpinan perusahaan. Artinya, pengawasan kualitas produk ini sebagai alat bagi manajemen untuk memperbaiki kualitas, mempertahankan kualitas yang sudah tinggi, dan untuk menekan jumlah produk yang rusak. Pengawasan kualitas berfungsi untuk melakukan tindakan korektif dan preventif agar hasil produksi perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pemakai produknya. Penentuan metode persediaan. Persediaan merupakan semua barang yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali atau dikonsumsi dalam operasi normal perusahaan. Beberapa metode persediaan barang yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu yang pertama FIFO, freeze in, freeze out, yang artinya metode yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk menentukan harga pokok penjualan dengan cara mengasumsikan bahwa produk yang sudah terjual merupakan produk terlama dalam inventaris. Metode yang kedua yaitu LIFO, last in, freeze out, merupakan metode yang artinya unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Metode yang ketiga yaitu average. Metode average biasanya disebut metode rata-rata terimbang, artinya metode average ini membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Studi kasus yang kelompok kami gunakan pada materi aspek teknis ini yaitu kajian aspek teknis dan ekonomi budidaya udang intensif di Tambak. Studi kasus di Kabupaten Situbondo. Teman-teman bisa baca sendiri. Intinya, rata-rata keuntungan yang diperoleh dari budidaya intensif udang windu di Kabupaten Situbondo adalah yang terbesar dibandingkan dengan rata-rata keuntungan dari usaha budidaya intensif udang fanamai maupun udang rostris. Kesimpulannya yaitu berdasarkan dari hasil analisis nilai NPV, Net B per C, dan nilai IRR, budidaya intensif udang windu di Kabupaten Situbondo lebih menjanjikan keuntungan dibandingkan dengan budidaya udang fanamai maupun udang rostris. Namun, karena masalah teknis budidaya antara lain sering terjadi kegagalan panen akibat serangan penyakit, maka penebaran jenis udang fanamai lebih banyak dipilih oleh petambak di Kabupaten Situbondo. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.